yang menuntut transparansi, keadilan, dan akuntabilitas lembaga legislatif. Nah, isu yang diangkat juga bukan hanya masalah teknis, misalnya kenaikan tunjangan DPR seperti itu, lantas membuat aksi yang begitu fenomenal, tapi juga kalau menurut saya itu menyentuh aspek fundamental demokrasi, seperti Dampak bagi saya hari ini pemerintah jangan mengabaikan tuntutan rakyat. Mungkin kemarin sudah melihatlah ketika mahasiswa, buruh, petani, dan seluruh masyarakat sipil bersatu, lihat bagaimana kondisi. Hari ini banyak pejabat yang sudah masuk penjara tapi kok ketika keluar masih punya kekayaan. Nah hari ini kan dampak buruk bagi negara kita ketika emang pejabat publik itu merampok uang negara, tapi pasca keluar karena tidak diambil kekayaannya, pasca keluar dia masih punya uang. Mas Gibran gitu kan ketika itu melontarkan menyediakan lapangan pekerjaan hingga 19 juta. Nah ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Sukabumi, tempat kita ngobrol isu-isu hangat yang lagi jadi perhatian publik. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang cukup besar dan juga serius, yaitu 17 tuntutan rakyat dan 1 minggu 8 tuntutan dalam 1 tahun. Ini adalah daftar tuntutan yang ditujukan langsung kepada Presiden, DPR, partai politik, kepolisian, TNI, sampai kementerian terkait. Tanggal waktu pun jelas. Ada yang harus segera diselesaikan dalam hitungan minggu dan ada yang ditargetkan dalam waktu 1 tahun. Nah, bersama saya Yusinta sebagai moderator dan ada hadir narasumber yang akan ngobrol lebih dalam soal ini. Ada Direktur Direktorat Kreatif PPI Dunia Kawasan Amerop, Teh Ari Nersenja, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Sukabumi, ada Kang Aris Gunawan. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam HMI Sukabumi, ada Kang Yudi Nurul Anwar. Ada Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Kang Muhammad Fadri Nurizki. Menurut Akang Teteh narasumber, apa sih sebenarnya latar belakang lahirnya 17 tuntutan rakyat ini? Apakah ini hanya ekspresi kekecewaan atau benar-benar strategi untuk menekan pemerintah? Boleh dari Kang Fadri dulu pendapatnya? Baik, terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Menurut pandangan saya kan ini berawal dari tanggal 25 Agustus. Sebetulnya kalau kita analisis, itu adalah puncak amarah dari rakyat. Ya selain di tanggal 28, itu puncak amarah lah disitulah. Ketika memang dilindasnya almarhum Afan Kurniawan, salah satu seorang pejuang dari perwakilan ojol. Tapi kita lihat dari belakang dulu lah, permasalahan-permasalahan bangsa ini, rakyat ini sudah muak. Kebelakangan ada isu pagar laut, kemudian kedua ada kenaikan pajak PBB disetujui kalau tidak salah tanggal 1 Januari 2025 pada waktu itu. Kemudian yang ketiga ada isu-isu yang lain mengenai rangkap jabatan wakil menteri menjadi rangkap sebagai komisaris. Kemudian ada hal-hal banyak lah. Nah, diawali dengan gerakan tanggal 25 Agustus itu kan yang menjadi tombak itu ketika tunjangan DPR RI dinaikkan. Plus tidak ada etika yang diperlihatkan, dipertontonkan oleh DPR RI. Joget-joget di tengah inflasi ekonomi yang menurun, joget-joget di tengah kesusahan di mana-mana, joget-joget di mana kemiskinan merajalela. Nah, puncak di situ ketika tanggal 28, ketika salah satu ojol dilindas oleh anggota Brimob yang tadi sudah dipecat. Nah itu adalah puncak bagi rakyat pada waktu itu.
Nah ini banyaklah kalau kita melihat dari sisi apa, cuman yang pasti itu tunjangan DPR RI ini menjadi puncak kemarahan rakyat se-Indonesia pada waktu itu. Huru hara di mana-mana, pembakaran di mana-mana, mungkin penjarahan di mana-mana. Nah ini menjadi bagi saya bukan membela kesalahan ya, bagi saya itu adalah amarah yang dipendam oleh rakyat. Merupakan luapan amarah yang selama ini rakyat ini selalu ditindas oleh kebijakan-kebijakan yang hari ini tidak berpihak kepada rakyat. Makanya wajarlah ketika kemarahan itu disimpan, muak, kemarin puncaknya. Dan alhamdulillah setelah dengan huru hara di mana-mana, alhamdulillah hari ini kabar baik banyaklah. Yang pertama, anggota yang bermasalah hari ini dinonaktifkan, bahkan yang dipecat. Kemudian yang kedua, DPR RI sesuai perintah langsung dari Presiden Prabowo untuk segera membahas RUU perampasan aset. Ketiga, partai-partai politik hari ini mungkin untuk perbaikan ke depannya. Nah ini kan kabar baik bagi kita. Nah yang saya aneh di Indonesia ini harus ada kekacauan dulu. Barulah pemerintah ini bisa mikir dan bisa langsung respon tuntutan atau suara langsung dari rakyat. Itu mungkin dari saya pribadi. Oke, terima kasih pendapatnya. Pendapat selanjutnya dari Kang Yudi, bagaimana? Baik, terima kasih. Mungkin selamat malam juga. Menurut pendapat saya mungkin kan hari ini fenomena yang terjadi itu berangkat daripada aktor ataupun daripada hari ini public figure ataupun pejabat politik yang bermunculan dan fenomena-fenomena sosial hari ini. Gerakan hari ini yang dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa dan elemen lainnya itu bukan gerakan yang pertama. Mungkin di awal-awal dimulai di awal kepemimpinan Presiden Prabowo ada waktu itu Indonesia Gelap. Nah hari ini juga ada jilid selanjutnya yang dilaksanakan kemarin mungkin oleh teman-teman mahasiswa di tanggal 25 itu berangkat daripada kekecewaan, itu hasil daripada amarah yang didasari atas dasar fenomena-fenomena yang terjadi. Dan itu juga yang dipertunjukkan oleh pejabat-pejabat publik hari ini. Tentunya kan memuncaknya pasca hari ini muncul statement-statement di media sosial, itu persoalan kenaikan tunjangan dan lain sebagainya, joget-joget di DPR, sebetulnya tidak jauh berbeda lah hari ini. Itu yang menjadi pandangan, sudut pandang, apakah hari ini kerja DPR dengan tunjangan yang sangat melimpah, itu malah cuma joget-joget gitu, toh tidak memikirkan ataupun tidak membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Maka daripada itu, gerakan teman-teman itu didasari atas dasar amarah yang emang yang dipertontonkan oleh pejabat publik. Maka dari itu ini kan perlu adanya reformasi gitu, perlu adanya evaluasi dari semua pihak. Yang mungkin tadi sedikit disinggung, hari ini kan bersinggungnya tidak hanya berbicara tentang presiden, DPR dan yang sebagainya, tapi hari ini stakeholder yang terkait itu harus bertanggung jawab dan bagaimana persoalan-persoalan yang dipermasalahkan kemudian itu harus bisa dituntaskan dengan segera. Makanya latar belakangnya itu fenomena-fenomena yang hari ini dipertontonkan oleh pejabat publik hari ini. Mungkin demikian pandangan saya perihal gerakan yang kemarin dilaksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya tanggapan dari Kang Aris bagaimana? Terima kasih Kak Yuyo. Sebelumnya saya Aris Gunawan, selaku dari Ketua DPC Unus Kami Raya. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Merespon apa yang memang terjadi beberapa hari ke belakang, memang ini menjadi fenomena yang memang sangat menarik untuk kita hari ini juga lihat dan juga untuk kita hari ini respon secara menyeluruh. Kalau tadi teman-teman kita gitu kan, teman-teman saya dari HMI, dari HMM memberikan pandangan terkait bagaimana hari ini publik ataupun pejabat-pejabat publik mempertontonkan hari ini kehidupan yang begitu kemewahan, lalu juga kata-kata yang begitu tidak etis gitu kan untuk dilontarkan kepada publik, khususnya kepada masyarakat Indonesia. Namun di sini juga kita harus melihat dan menilai ada keunikan dalam bagaimana fenomena gerakan yang hari ini sedang terjadi. Terusus di tanggal 25 ini kita lihat sebelum tanggal 25 banyak hashtag yang memang menarasikan bicara soal bubarkan DPR, bubarkan polisi dan sebagainya. Hal ini juga menjadi salah satu propaganda dalam bagaimana arus media sosial yang sehingga
pada akhirnya terprovokatif pada wilayah-wilayah itu. Namun pada wilayah substansi memang didasari pada tadi. Ketika rapat paripurna pada tanggal 17 Agustus 2025 kemarin tentang perayaan HUT kemerdekaan Indonesia, ketika itu bagaimana pejabat-pejabat ini lewat joget-joget gitu kan mempertontonkan bagaimana sebuah ketimpangan yang terjadi di hari ini di publik gitu kan melalui tadi media sosial akhirnya menyoroti bagaimana pejabat-pejabat kita, khususnya wakil-wakil rakyat kita mempertontonkan hal itu. Di tengah situasi ketimpangan yang memang hari ini ekonomi yang sedang sulit. Katakanlah misalnya susahnya lapangan pekerjaan dan sebagainya. Salah satu hal yang mendasari hal itu. Namun, kita lihat juga pasca tanggal 25 ini artinya eskalasi gerakan nasional ini terjadi. Eskalasi gerakan nasional ini bukan hanya lahir ataupun terjadi di Jakarta. Hingga pada akhirnya kan eskalasi ini lahir kepada gerakan-gerakan di wilayah kota kabupaten se-Indonesia. Yeah. Nah, pada wilayah-wilayah isu tuntutan ketika itu pada akhirnya kami lihat khususnya kita GMNI ada akumulatif isu. Ada akumulatif isu yang pada akhirnya yang awalnya tidak didengar gitu kan. Yang awalnya pemerintah ini merespon hal-hal yang sifatnya normatif, ada sebuah tindakan-tindakan yang pada yang lebih konkret. Nah kita lihatlah hari ini juga kemarin juga Sukabumi juga ikut serta melakukan eskalasi gerakan yang sifatnya memang substansial gitu kan. Karena kita lihat gitu kan fenomena yang memang hari ini terjadi ini secara metode dan ataupun secara bicara gerakan memang sedikit berbeda gitu kan. Ketika siapa pemimpinnya, ketika itu di lapangan ya, komandonya dari siapa. Ketika kemarin itu kami lihat pantauan di sosial media di Jakarta ini cukup ada perbedaan pergeseran pergerakan gitu kan. Ketika ada sebuah teman-teman siswa, pelajar SMK bahkan STM juga ikut menyuarakan pendapat. Artinya ada segmen-segmen tersendiri, segmen-segmen kelompok gerakan yang pada akhirnya melebur menjadi satu, meluapkan amarahnya. Nah, ini juga harus kita lihat. Makanya nanti mungkin kita bisa lebih mendalami, namun pada akhirnya ini bentuk sebagai kekecewaan, amarah dan sebagai akumulatif isu. Karena kita lihat 5 tahun ke belakang, kita lihat beragam isu ketika itu terjadi misalnya 2020 soal isu undang-undang Omnibus Law. Itu gejolak terjadi di daerah. Misalnya apalagi pelemahan undang-undang KPK. Lalu apalagi undang-undang Cipta Kerja dan lain sebagainya. Nah artinya di situ juga kita lihat ketika itu gerakan-gerakan itu yang memang terorganisir dan terdidik ketika itu respon pejabat ini hari ini lebih lebih normatif kurang konkret. Namun pada akhirnya apakah ini juga melatar belakangi ketika ada kekacauan katakanlah ataupun ketika ada gerakan-gerakan yang sifatnya radikal atau radits gitu kan yang akhirnya respon publik akhirnya mendengar. Nah ini juga harus kita bahas lebih dalam gitu kan. Itulah saya kira prolog, kita lebih dalam untuk pembahasannya. Kira-kira itu Kak Yuyu. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapatnya untuk Kang Ari. Selanjutnya pendapat dari Teh Ari. Bagaimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam 24 jam. Saat ini memang situasi Indonesia sedang mengalami dinamika politik yang signifikan. Banyak aksi mahasiswa di berbagai daerah, termasuk di gedung-gedung pemerintahan, yang menuntut transparansi, keadilan, dan akuntabilitas lembaga legislatif. Nah, isu yang diangkat juga bukan hanya masalah teknis, misalnya kenaikan tunjangan DPR seperti itu, lantas membuat aksi yang begitu fenomenal, tapi juga kalau menurut saya itu menyentuh aspek fundamental demokrasi, seperti penegakan hukum, pembatasan kekuasaan militer dalam ranah sipil, hingga keadilan ekonomi. Kalau saya berangkatnya ada teori dari Huntington, demokrasi itu bertumpu pada partisipasi warga, kemudian kompetensi politik yang sehat, dan pertanggungjawaban pemerintah. Jadi tuntutan yang hari ini dilaksanakan itu bisa dipahami sebagai bentuk corrective mechanism. Jadi mekanisme yang harus dikoreksi seperti itu. Masyarakat hanya ingin berupaya untuk memperbaiki jalannya demokrasi agar sesuai prinsip tersebut. Seperti itu pendapat saya. Nah, dari sisi
atau perspektif saya sebagai diaspora saat ini, karena memang tidak sedang berada di Indonesia seperti itu, melihat atau tuntutan yang terjadi itu karena ketimpangan yang mencolok antara wajah demokrasi Indonesia di panggung internasional dan realitasnya di dalam negeri itu jauh berbeda seperti itu. Dimana misalnya ada kasus atau ada case DPR justru menaikkan fasilitas di tengah krisis ekonomi yang sebagaimana tadi dimention sama teman-teman. Kemudian kasus korupsi, pelanggaran HAM yang belum juga dituntaskan. Jadi kami atau saya sebagai diaspora melihat praktik transparansi, akuntabilitas dan penghormatan HAM di negara tempat saya belajar ini menjadi kegelisahan publik yang sangat-sangat wajar seperti itu. Jadi menegaskan bahwa perlunya reformasi mendasar agar Indonesia itu tidak tertinggal dalam standar demokrasi global. Itu kalau menurut saya untuk awalan. Baik, terima kasih pendapatnya untuk Teh Ari. Kalau kita lihat kan dalam tuntutan 1 minggu ini ada hal yang sangat mendesak. Ada pembebasan demonstran, hentikan kekerasan aparat, dan tarik TNI dari pengamanan sipil. Menurut Akang Teteh narasumber nih, ini realistis gak dilakukan secepat itu? Oke, menarik sekali memang ketika kita hari ini membahas soal penahanan masa demonstran. Betul. Hari ini kita lihat pantau bagaimana platform-platform digital yang memang ataupun berbasisnya online maupun juga hari ini juga bicara soal media-media yang memang mainstream. Kita lihat memang hari ini potret ini terhadap penanganan pengendalian massa aksi ya, gitu kan. Memang kalau kita lihat, ini kan meletusnya ini ketika berawal kejadian di tanggal 28 Agustus. Ketika itu di Jakarta terjadi sebuah gejolak besar, massa aksi dipukul mundur ketika itu. Lalu juga ada salah satu juga korban ketika itu, salah satu yang dari ya kawan dan sahabat kita, katakanlah itu rekan ojol gitu kan, yang memang ketika itu ceritanya memang sedang mengantarkan penumpang. Kiranya kan gitu kan. Ketika ada masa aksi ketika itu berlarian, pasukan ataupun dari pengamanan aparat kepolisian gitu kan sedang mengejar. Terlindaslah oleh rantis daripada Brimob gitu kan. Nah, ketika itu potret di situ menggambarkan pada akhirnya sikap-sikap yang sifatnya represif dan brutal yang dilakukan oleh aparat gitu kan. Ketika itu menjadikan cerminan bagaimana ada pelanggaran hak asasi manusia dalam bicara wilayah penanganan massa aksi. Dan ketika hari ini kita melihat data, kita akumulatifkan per tanggal 25 sampai tanggal katakanlah hari ini September, bulan September ini kurang lebih ada 3.000 atau kan ribuan orang yang hari ini ditahan, ribuan yang hari ini terluka. Dan juga ada beberapa hampir 10 orang yang meninggal. Nah, artinya apa? Saya kira hari ini perlu juga hari ini kepolisian, wabil khusus kepolisian untuk melakukan bagaimana dan juga mengevaluasi kalau katakanlah hari ini dalam tuntutan mereformasi Kapolri ataupun reformasi kepolisian. Karena kita lihat mungkin saja reformasi ini harus kita adili gitu kan, katakanlah. Seperti halnya memang kemarin kasus yang memang terjadi kepada ojol kita almarhum Apan gitu kan. Hari ini kompol dari Brimob sudah dipecat gitu kan. Bicara tidak hormat. Apakah itu hanya satu orang ataukah tidak? Nah, ini kan butuh transparansi juga hari ini kita pemerintah. Nah, ribuan orang yang hari ini terkena luka-luka, terkena represi, dan bahkan ada yang juga ditahan. Ini juga harus bagaimana dalilnya apa? Apakah memang terjadi kekacauan ketika itu? Apakah terjadi penyerangan ketika itu? Ataukah seperti apa? Jangan sampai dipukul rata. Karena kita lihat gitu kan, hari ini rakyat ataupun publik sedang membicarakan, bahkan pemerintah sedang membicarakan, apakah di sini ada dalangnya? Dalam gerakan kemarin itu, apakah pure organik gerakan massa ataupun gerakan massa yang memang semi gelap, katakanlah gitu. Kalau tadi saya katakan aja yang membuat gerakan yang lebih radikal gitu kan, yang sampai memang memikirkan bagaimana apakah siasat strateginya sudah diskemakan. Nah, ini kan tondo-tondo lah kalau ya, tondo-tondonya apa sih gitu kan melatar belakangi. Nah, kalau kita menyentuh tadi bicara soal represi, brutalisme, ini bukan hanya terjadi tanggal 25 hingga September sekarang. Namun kita juga harus pantau beberapa mungkin
2, 3 sampai 5 tahun ke belakang itu juga sering terjadi di pelosok-pelosok katakanlah pedesaan, di pelosok-pelosok katakanlah beberapa rawan ketika bentrokan-bentrokan yang katakanlah misalnya soal kasus-kasus atau isu-isu yang memang bicara soal pertanahan dan sebagainya. Itu juga sering terjadi. Nah, itu satu misalnya bicara soal singgungan kepada kepolisian. Hari ini kan juga dari pihak daripada TNI juga akhirnya melakukan upaya-upaya itu yang kalau dilihat dalam kacamata hari ini sosial media ataupun publik kayak lebih humanis. Namun kita juga tidak akan lupa juga TNI juga sama halnya pernah melakukan ketika itu di zaman Orde Baru yang lebih katakanlah yang lebih kejam dan keji. Bahkan ruang-ruang diskusi ketika itu yang memang lebih inklusif lebih terbuka itu juga ikut dipantau dan dimonitor. Nah artinya apa? Situasi yang mencekam dalam bicara wilayah arus untuk melakukan perubahan-perubahan demokrasi gitu kan itu juga harus memang lebih lebih terbuka dan lebih humanis. Katakanlah tadi gitu kan khususnya pada bicara wilayah penanganan massa aksi lebih humanis gitu kan, lebih profesional dalam arti hari ini contoh misalnya beberapa hari ke belakang ada sebuah universitas yang ditembak gas air mata. Nah ini kan mencerminkan bahwa hari ini pihak aparat kepolisian juga ataupun aparat hari ini yang melakukan penanganan aksi juga harus mencerminkan sifat-sifat yang memang tadi akhirnya brutalistik ataupun katakanlah represif. Nah ini juga harus menjadi respon kita bersama bahwa hentikanlah sebuah reaksi-reaksi yang memang sifatnya tadi represif ataupun brutal yang memang mengancam nyawa hingga mengakibatkan luka-luka kepada massa demonstran. Karena kita hari ini tahu bahwa berdasarkan undang-undang tahun 99 atau 98 tentang bicara soal hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan berserikat itu sudah diatur dan diperbolehkan gitu kan. Dan itu juga melakukan ada tahapan-tahapannya. Nah saya kira itu menjadi prihatin lah ketika hari ini penanganan yang sifatnya tadi brutal dan represif. Saya kira itu kan bicara soal wilayah penanganan juga hari ini korban-korban yang berjatuhan dan kami juga turut berduka terhadap beberapa korban yang meninggal terjadi pukulan dan sebagainya. Bahkan hari ini ancamannya sudah mulai masuk pada wilayah digital. Katakanlah pemilik akun A, B, C yang diduga ataupun yang diduga misalnya provokatif dan sebagainya itu sudah menjadi ancaman. Artinya ruang-ruang digitalisasi juga hari ini sudah tidak aman. Saya kira itu untuk tanggapan dari saya. Apa sih dampaknya kalau tuntutan ini diabaikan pemerintah dalam waktu dekat? Baik, izin dampak ya. Yeah. Dampak jika diabaikan ya hari ini kan menyikapi statement Wakil Ketua BIN ya, Badan Intelijen Negara itu berstatement ketika tadi siang kalau tidak salah diwawancari oleh wartawan, Indonesia ini sudah aman atau tidak. Melihat hari ini Presiden Prabowo sudah keluar negeri kemarin ke Tiongkok kan, ke Cina, itu menandakan sebuah kedamaian dan sebuah keamanan di Indonesia. Bagi saya ini belum aman kalau tuntutan ini diabaikan. Kenapa hari ini kita di mahasiswa, di kalangan mahasiswa khususnya lah, kita diam tidak turun ke jalan lagi, sebetulnya bukan diam sudah tidak ada, tapi kita istirahat dulu karena memang kemarin itu tidak jelas arahnya dan masih banyak penumpang gelap gitu kan yang menunggangi aksi demonstrasi kita. Berbicara kemarin kan sudah lagi bukan substansi, tapi sudah ke arah kerusuhan. Jadi kita dari berbagai mahasiswa hari ini tidak turun ke jalan lagi, sebetulnya bukan sudah selesai. Cuman ya istirahat dulu kita untuk supaya tidak ada penumpang gelap itu. Kemudian yang kedua, berbicara dampak bagi saya hari ini pemerintah jangan mengabaikan tuntutan rakyat. Mungkin kemarin sudah melihatlah ketika mahasiswa, buruh, petani dan seluruh masyarakat sipil bersatu, lihat bagaimana kondisi gedung DPRD Makassar luluh lantah dibakar oleh massa, bahkan menimbulkan 4 korban kan, staf ahli 2 kalau tidak salah dan 2 lagi masih muda kalau tidak salah, 4 korbannya. Ada yang terbakar, kemudian terjebak, kemudian terbakar, ada yang loncat dari lantai 3, kemudian hal-hal lainnya lah. Nah ini
ini jangan sampai terulang kembali. Nah, begitupun menyikapi hal-hal kemarin, kita ini sebetulnya dikorbankan. Ya, melihat hari ini ya mungkin udah beredar seorang TNI dari kavaleri ditangkap dan itu ada KTA-nya, kepolisian dari Brimob, kemudian ini adalah masa aksi pembuat kerusuhan. Dan itu ada KTA-nya TNI. Kemudian Puspen TNI menyikapi hal itu bahwa itu hoax. Jadi kita selaku rakyat kita harus mempercayai siapa? TNI atau polisi? Nah, ini sudah kacau, sudah para elit mengadukan untuk kekuasaan mungkin atau untuk kepentingan kita yang dikorbankan. Makanya menyikapi itu mungkin mahasiswa di seluruh Indonesia tidak turun lagi ke jalan itu ya untuk menyingkirkan dulu penumpang-penumpang gelap. Nah, nanti mengenai dampaknya saya yakin kemarin sudah diperlihatkan begitu rakyat amarahnya luar biasa. Bagi saya harapan ke depan untuk ya khususnya Presiden Prabowo Subianto, DPR RI dan lain sebagainya itu jangan menunggu dulu rakyat marah lah. Tapi ketika rakyat turun ke jalan, dengarkan dan laksanakan tuntutan. Itu mungkin. Oke. Nah, beda lagi nih dengan tuntutan jangka 1 tahun nih. Ada reformasi DPR, perpajakan lebih adil, sampai undang-undang perampasan aset koruptor. Dari sekian poin, mana yang menurut Akang Teteh narasumber ini paling krusial untuk segera diwujudkan? Dan dari yang barusan yang menarik untuk segera diwujudkan itu sebetulnya hari ini undang-undang perampasan aset. Hari itu yang melatar belakangnya hari ini fenomena-fenomena yang terjadi, banyak public figure yang hari ini ditangkap dan berrompi oren, itu yang hari ini banyak pejabat yang sudah masuk penjara tapi kok ketika keluar masih punya kekayaan. Nah, hari ini kan ini dampak buruk bagi negara kita ketika emang pejabat publik itu merampok uang negara tapi pasca keluar karena tidak diambil kekayaannya, pasca keluar dia masih punya uang dan makanya masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang emang seharusnya koruptor itu sesuai dengan RUU yang hari ini dibahas itu bagaimana yang digaungkan oleh teman-teman RUU tentang perampasan aset itu yang emang hari ini harus segera dijalankan ataupun dibahas secara serius untuk bagaimana hari ini memiskinkan para koruptor-koruptor supaya tidak ada celah hari ini untuk bagi pejabat publik untuk melakukan celah untuk korupsi gitu. Karena dengan disahkannya mungkin nanti RUU perampasan aset akan juga berpikir 2 kali ketika emang yang diambil 5 miliar kan percuma juga gitu diambil semua gitu. Ya meskipun banyak celah juga lah persoalan-persoalan itu hari ini. Cuman di sisi lain undang-undang perampasan aset ini sangat membantu nantinya bagaimana hari ini bisa mengembalikan apa yang sudah diambil itu bisa ditarik kembali oleh negara. Ketika tidak ada hari ini hartanya kan bisa disimpan di mana-mana gitu. Atau ketika korupsi hartanya bisa disimpan di mana-mana. Untuk mengidentifikasi itu kan sejauh mana gitu hari ini yang disimpan di mana, karena hari ini kan pejabat-pejabat kita sudah sangat pintar sekali gitu untuk bagaimana uang hasil rampokannya itu kan ditimbun di mana. Tapi dengan adanya pembahasan undang-undang perampasan aset ini menurut saya sangat-sangat menarik bagaimana untuk paling tidak memberikan rasa takut terhadap para pejabat yang emang punya niat jahat lah. Itu kan mens rea lah, kalau bahasa hukum kan mens rea, niatnya paling tidak kan tidak ada niat jahat lagi untuk tidak pro terhadap rakyat, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Kira-kira seberapa besar sih resistensi dari DPR atau pemerintah untuk menjalankan reformasi besar seperti ini? Boleh dari tanggapannya dari Teh Ari? Kalau melihat apa yang sudah dilakukan seperti itu, resistensi DPR dalam menjalankan atau pemerintah menjalankan reformasi besar ini kemungkinan sangat tinggi ya. Kemungkinan sangat tinggi karena ada beberapa faktor yang menunjang aktivitas itu. Misalnya seperti kepentingan pribadi dan kolektif anggota DPR.
Jadi reformasi yang menyasar fasilitas seperti reformasi yang menyasar fasilitas misalnya gaji, tunjangan itu akan langsung memotong privilege mereka gitu. Nah, berdasarkan data kan anggaran DPR tahun 2025 saja itu sebesar 9,6 triliun itu untuk termasuk renovasi gedung, fasilitas rumah dinas dan kendaraan dinas baru yang jika dipangkas resistensinya hampir pasti kuat karena akan menyentuh kenyamanan pribadi seperti itu. Kemudian juga adanya budaya politik patronase seperti itu. Jadi banyak anggota DPR yang terikat pada kepentingan partai dan sponsor politik. Reformasi partai dan transparansi dana politik itu juga akan mengancam pola patronase yang selama ini menopang kekuasaan. Artinya, resistensi tidak hanya dari individu tetapi juga dari struktur partai seperti itu. Kemudian saya melihatnya adanya minimnya tekanan internal seperti itu. Jadi lembaga pengawas internal seperti Badan Kehormatan DPR sering dianggap tidak efektif. Tanpa kekuatan dari masyarakat sipil dan media, reformasi cenderung mandek. Ya, buktinya contoh kalau misalnya viral baru itu akan diusut, baru akan akan dituntaskan kasus-kasusnya, akan dijamah dan segala macam. Jadi tekanan internalnya hampir tidak ada seperti itu. Belum lagi persoalan historis ya. Sejak reformasi 1998 itu tuntutan publik soal transparansi DPR berulang kali muncul. Contoh kasus uang ketok palu APBN 2008 kalau tidak salah. Itu revisi UU KPK 2019. Tetapi respons DPR-nya cenderung defensif gitu. Artinya ada pola resistensi historis setiap kali reformasi yang menyentuh kepentingan elit. Seperti itu. Ya mungkin dan persepsi resiko politik itu yang pasti banyak anggota DPR takut kehilangan basis elektoral jika setuju dan kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan partai. Reformasi menyeluruh dianggap akan beresiko pada status quo politik yang sudah menguntungkan mereka gitu. Jadi menurut saya sejauh ini itu. Oke, baik, terima kasih. Lalu di sisi lain ada juga tuntutan soal upah layak nih, cegah PHK massal dan dialog dengan serikat buruh. Bagaimana kondisi real pekerja kita hari ini? Apakah tuntutan ini bisa jadi solusi konkret? Oke, sependek pengetahuan ya yang hari ini saya amati bicara soal PHK khususnya pada wilayah ketenagakerjaan ataupun menyentuh soal buruh. Itu kan kalau kita hari ini merujuk pada data BPS per tahun 2025, bagaimana hari ini angka pengangguran di kita ini meningkat. Angka pengangguran kita ini meningkat dan bahkan hari ini mencapai kurang lebih 20 juta gitu kan di tahun 2025 ini. Nah, artinya data ini mencerminkan bagaimana hari ini pemerintah ini merespon persoalan-persoalan tadi. Kebutuhan kerja khususnya hari ini masyarakat Indonesia gitu kan. Nah ini menjadikan munculnya sebuah gejolak. Nah, melandasi bicara soal sulitnya lapangan pekerjaan katakanlah seperti itu. Bukan hanya pada wilayah hari ini, misalnya dalam segi kita contoh kasus misalnya pasca dia sekolah SMA, SMK ataupun katakanlah ya tingkat menengah gitu kan. Apakah dia juga melanjutkan sebuah dia perguruan tinggi ataupun juga hari ini lanjut kepada dunia kerja. Nah, ini kan formulasi yang hari ini dilakukan oleh pemerintah juga hari ini masih belum konkret itu kan katakanlah seperti itu. Nah, tadi di tengah situasi yang memang hari ini lapangan kerja susah, di tengah situasi ketidakpastian misalnya orang hari ini hidup di negeri yang memang yang katakanlah 2045 ini akan menjadi Indonesia emas. Namun hari ini sudah bermunculan bagaimana hashtag ini menjadi anomali menjadi pelintiran bahwa Indonesia ini akan cemas ke depannya kan kira-kira gitu. Nah ini harus direspon. Harus direspon segera gitu kan agar ketakutan ini juga hari ini bisa dijawab oleh pemerintah khususnya hari ini dalam pemerintahan Prabowo Subianto gitu kan. Satu itu. Kedua juga hari ini bicara soal bagaimana ini sistem
sistem yang memang hari ini yang katakanlah janji ketika itu dalam bicara soal kampanyenya, ketika presiden ataupun yang dikatakan oleh Gibran ketika itu, Mas Gibran gitu kan, ketika itu melontarkan menyediakan lapangan pekerjaan hingga 19 juta. Nah ini kan janji-janji yang memang harus segera direalisasikan. Janji-janji yang harus segera direalisasikan. Walaupun hari ini memang industrialisasi hari ini pada wilayah-wilayah sektor-sektor industrialisasi hari ini sudah mulai banyak lah gitu kan, katakanlah melalui PSN walaupun PSN ini pada akhirnya mencekik gitu kan, mencekik pada wilayah apa, kelompok-kelompok yang memang kelompok-kelompok tertindas. Misalnya ketika rumahnya itu tiba-tiba digusur untuk dijadikan sebuah proyek besar pemerintahan kekuasaan, dengan tadi akhirnya menyinggung tadi soal tadi yang saya katakan, pada akhirnya menyinggung pada wilayah penggusuran-penggusuran yang lebih represif gitu kan. Nah, problem-problem ini pemerintah baik DPR maupun juga eksekutif gitu kan, kita harus segera merumuskan bagaimana merespon ini. Karena kami ini kelompok-kelompok mahasiswa katakanlah ataupun kelompok-kelompok muda yang memang hari ini sedang di level bonus demografi katakanlah seperti itu. Usia-usia yang produktif yang pada akhirnya juga pasca hari ini kuliah, pasca ini menjadi mahasiswa, kalau kita hari ini tidak melakukan kreativitas yang memang hari ini katakanlah melahirkan skill-skill yang memang kita hari ini manfaatkan melalui disiplin-disiplin ilmu kita tidak akan menjadi kepastian-kepastian yang memang pada akhirnya untuk meningkatkan taraf ekonomi kita itu kan. Nah, pemerintah harus segera memang hari ini merespon segera permasalahan. Makanya tadi buruh katakanlah serikat-serikat buruh ini juga harus segera diorganisir sedemikian rapi, sedemikian bagaimana untuk terhadap PHK ini dalam pesangon-pesangon ini pada wilayah tadi. Karena kita melihat gitu kan, buruh-buruh ini ketika di PHK gitu kan, tetap aja nanti pada akhirnya dipajakin. Tetap pada akhirnya juga negara ini memungut pajak. Sedangkan misalnya katakanlah orang-orang yang katakanlah secara top class dalam kekayaannya hingga 1 triliunan ataupun triliunan lebih, apakah itu juga dikenakan pajak atau tidak? Nah ini kan jangan sampai juga tembang pilih dalam melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan seperti itu yang sifatnya tadi fundamental. Karena ini akan melahirkan ketimpangan-ketimpangan yang serius pada akhirnya. Di tengah misalnya hari ini ratusan juta rakyat Indonesia, katakanlah berapa persen sih hari ini seluruh ratusan juta ini yang menghimpun kekayaannya yang begitu besar. Saya yakin, katakanlah hari ini sudah menjadi rahasia umum 9 negara menguasai berapa kekayaan yang meluap. Nah ini kan harus menjadi ketimpangan yang memang pada akhirnya melakukan sebuah kesurutan terhadap katakanlah kemiskinan ekstrim. Nah ini harus segera direspon. Nah ini aspek-aspek yang memang sifatnya fundamental gitu kan. Kita juga lihat lah gitu kan, misalnya katakanlah kota hari ini Sukabumi ini. Kalau misalnya karya juga kan orang Sukabumi walaupun hari ini sedang melakukan gelar kuliahnya misalnya di luar negeri gitu kan. Nah hari ini kota kecil yang hari ini 7 kecamatan ini yang dikelola oleh pemerintah, misalnya pemerintah kota juga, bagaimana sih formulasi untuk mengentaskan kemiskinan ataupun menyiapkan lapangan-lapangan pekerjaan gitu kan. Nah ini juga harus segera dirumuskan. Jadi bukan hanya bicara persoalan siapanya yang sebuah general yang begitu luas, sudut-sudut hingga pedesaan juga harus dipastikan gitu kan. Makanya itulah sifatnya yang saya tadi katakan, spek-spek yang memang pada wilayah buruh gitu kan, ataupun pada wilayah ketenagakerjaan itu juga harus segera disiapkan. Karena memang undang-undang hari ini ketenagakerjaan yang memang beberapa serikat itu selalu menolak, misalnya nomor 11 tentang undang-undang cipta kerja. Karena itu hari ini proses kerja ini sifatnya outsourcing, sifatnya kontrak, katakanlah seperti itu. Nah ini kan masih pro kontra dalam pada wilayah lahirnya kebijakan dari turunan undang-undang Omnibus Law, lalu hari ini alirnya kebijakan undang-undang nomor 11 tentang undang-undang cipta kerja. Ini masih terjadi pro kontra. Makanya ya langkah-langkah apa saja yang harus segera memang di review ataupun direvisi gitu kan, untuk tadi melahirkan kesiapan-kesiapan untuk meningkatkan taraf ekonomi gitu kan. Seperti itu kira-kiranya dari saya. Oke, terima kasih menyinggung tadi terkait daerah ya. Ada nggak sih korelasi dari tuntutan-tuntutan ini terkait kebijakan di daerah Kota Sukabumi ini? Sangat ada dan sangat banyak sih, saya kira gitu kan. Ya mungkin teman-teman juga pasti tahu lah, kemarin juga kita melakukan gerakan yang sifatnya memang kolektif gitu kan.
tidak melakukan identitas ataupun entitas yang mengatakan nama mahasiswa, namun juga lebih mengarah kepada gerakan yang sifatnya tadi terbuka atau inklusif gitu kan. Kemarin kita menggunakan tajuk yang namanya Gerakan Amarah Rakyat Sukabumi, merespon yang pertama skala isu nasional dan juga skala isu kedaerahan. Jadi teman-teman hari ini juga khususnya warga Kota Sukabumi ataupun publik, kita juga harus pantau dan juga harus melihat perkembangan sebuah kebijakan ini bukan hanya lahir di nasional saja, namun juga kita juga harus mengamati secara tajam kebijakan-kebijakan yang lahir di daerah. Katakanlah tadi soal tunjangan, ini juga di Sukabumi terjadi Kak. Ini juga Sukabumi terjadi. Misalnya hari ini katakanlah Perwal nomor 2 dan nomor 3 terkait bagaimana kenaikan tunjangan transportasi dan juga terhadap tunjangan perumahan. Ini kan ada kenaikan yang juga begitu lumayan besar gitu kan, lumayan besar yang hingga nominalnya mencapai 8,5 juta misalnya per satu hingga dibandingkan ketika Perwal yang sebelumnya gitu kan. Perwal 2024 katakanlah tentang misalnya tunjangan transportasi ketika itu sekitaran 27 jutaan atau 26 jutaan kiranya kan. Itu hari ini meningkat ketika wali kota ini terpilih melakukan perbaikan peraturan wali kota itu gitu kan, meningkat hingga 34 juta lebih. Ketuanya, belum anggotanya juga yang lain. Satu contoh kasus itu akhirnya ada sebuah pada akhirnya kemewahan juga yang pada akhirnya pada wilayah-wilayah pejabat publik. Ketika hari ini Kota Sukabumi kita lihat, kita pakai data lagi misalnya pada per bulan Juli BPS Kota Sukabumi merilis bagaimana hari ini Kota Sukabumi sedang terjadi inflasi ekonomi. Terjadi inflasi ekonomi, artinya ada ketidakpastian secara ekonomi juga. Kok kenapa pada hari ini pemerintah juga Kota Sukabumi khususnya malah menaikkan juga tunjangan tersebut. Artinya momen ini juga dapat gitu kan, ketika nasional menggelorakan bicara soal isu itu, kita juga akhirnya melirik pada wilayah kebijakan skala kedaerahan atau skala lokal gitu kan. Ya, artinya saya kira wali kota hari ini juga tidak ada alasan untuk mencabut itu. Kenapa? Karena juga di DPR RI juga hari sedang dievaluasi dan juga sedang akan dicabut, katakanlah seperti hanya kunjungan kerja ke luar negeri. Nah, ngapain juga pada akhirnya kunjungan kerja ke luar negeri, namun juga hanya menghambur-hamburkan uang dengan keluarga-keluarganya, hingga kan menghambur-hamburkan juga kemewahan-kemewahannya di tengah tadi ketidakpastian ekonomi. Nah, saya kira di Kota Sukabumi juga harus melakukan seperti hal itu. Dua Perwal itu yang sifatnya memang katakanlah hari ini fundamental dan juga urgensi untuk bagaimana menurunkan bagaimana hari ini amanah masyarakat. Kalau memang hari ini wali kota ingin serius untuk mencabut itu walaupun kemarin pada tanggal 1 September gerakan itu dibangun, kita kasih waktu 3 hari gitu kan untuk segera mencabut. Dan hari ini menjadi hari yang terakhir, apakah wali kota ini berani gitu kan mencabut itu. Dan saya yakin gitu kan wali kota memang dalam analisis dangkal kita katakanlah ada ketakutan melalui intervensi partai politik. Pasti bakal ada ketakutan itu, karena mungkin saja karena dia ini diusung dan didorong oleh partai politik, pasti ada ketakutan hal itu. Nah, saya kira wali kota harus hari ini menunjukkan keberpihakannya kepada siapa. Karena itu keputusan itu atau peraturan wali kota itu dibuat oleh dia 1 hari setelah dia dilantik pada tanggal 21 Februari. 20 dia dilantik, 21 dia mengeluarkan kebijakan itu. Jadi sebelum ramai di nasional, di daerah sudah terjadi, tapi tidak disorot oleh publik, namun ini menjadi momentum eskalasi yang begitu besar dan amarah besar. Saya kira itu, Kak Yoyo, mungkin teman-teman yang lain bisa merespon juga. Mungkin cukup sekian pertanyaan terkait 17 tuntutan per-8 itu. Mungkin closing statement dari akan PT narasumber, harapan ke depan itu seperti apa untuk negara kita dan pemerintah. Yang pertama mendukung dan menggantungkan kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto untuk bersih-bersih secara total. Hari ini reformasi Polri, reformasi partai politik, reformasi DPR RI itu diwujudkan dengan secara berkeadilan, demokratis, dan berkeadaban. Kedua, bagi para pemangku jabatan, bagi para pejabat publik, tolong hari ini dijaga etikanya, dijaga adabnya, karena hari ini sangat berpengaruh. Ya, direspon kemarin oleh masyarakat, Ahmad Sahroni
Jalan rumahnya itu kan karena ulah dia, karena omongan dia yang menyebut tolol itu kan ya. Nah ini saya berharap ke depan untuk para pejabat-pejabat publik untuk menjaga lisannya, menjaga sikapnya di depan khalayak umum. Itu mungkin closing statement dari saya, Pak Jiri, Ketua IMM. Baik, terima kasih. Selanjutnya closing statement dari Ketua HMI. Closing statementnya hari ini, bijaklah dalam menggunakan media sosial, dan hari ini buatlah kebijakan-kebijakan yang hari ini pro rakyat dan jangan bertentangan dengan rakyat. Karena pada dasarnya rakyat marah karena atas dasar kebijakan. Hari ini berharap eksekutif maupun legislatif itu membuat kebijakan yang lebih pro rakyat lagi. Makanya sesuai dengan instruksi PBHMI sebetulnya hari ini kan harus segera ditetapkan juga gitu undang-undang pro rakyat lah, RUU pro rakyat, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya closing statement dari Ketua GMNI Sukabumi. Sebelum closing, saya kira ada hal yang memang lebih penting. Kira kalau ini menjadi amanat, bagaimana salah satu pahlawan revolusi kita gitu kan, Bung Karno, ketika itu mengamanatkan bagaimana hari ini negara harus fokus pada hari ini Trisaktinya Bung Karno. Ini menjadi salah satu kayak kira dorongan yang kuat, khususnya kita GMNI sebagai anak ideologisnya Bung Karno juga untuk berpesan kepada hari ini pemerintahan. Trisakti ini menjadi dasar penting hari ini negara. Saya kira ini usulan untuk ke depan. Untuk bagaimana mengimplementasikan, yang pertama bicara hari ini berdikari di bidang ekonomi. Ini menjadi harusnya hari ini pemerintah harus segera melakukan realisasi seperti halnya itu. Yang kedua, berdaulat di bidang politik. Saya kira hari ini kepemimpinan Presiden Prabowo dan juga Mas Wapres Gibran juga harus segera bagaimana ini berdaulat secara politiknya, gitu kan, menentukan langkah-langkah yang strategis ke depan untuk bagaimana tadi merespon persoalan-persoalan yang sifatnya kerakyatan dan untuk bagaimana menjadi terhadap meningkatkan kecerdasan juga sebagai anak-anak bangsa ini gitu kan, khususnya itu. Lalu yang ketiga, berkepribadian dan berkebudayaan gitu kan. Dan ini menjadi tadi, kebudayaan ini menjadi penting agar para pemimpin-pemimpin nanti, pemimpin-pemimpin sekarang untuk lebih hati-hati tadi dalam hari ini melakukan proyeksi kebijakan-kebijakannya, khususnya pada wilayah-wilayah sifatnya tadi etika dalam berbicara. Karena itu menjadi amukan amarah publik, khususnya itu gitu kan. Dan saya kira 3 hal tadi menjadi dasar closing statement saya untuk segera bagaimana menuntaskan apa yang menjadi masalah-masalah tadi. Kalau hari ini hashtagnya 17+8 harus segera direalisasikan, baik jangka pendeknya dan juga hari ini jangka panjangnya untuk segera dituntaskan secara masif. Dan jangan sampai amarah ini terus bergelora dan terus gitu kan di sudut-sudut kota ataupun kabupaten yang begitu hari ini kecil misalnya terus hadir. Karena saya kira rakyat akan marah terus, mahasiswa akan marah terus, entitas yang lainnya akan marah terus gitu kan. Itu penting untuk hari ini segera direalisasikan. Itu kira. Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya closing statement terakhir dari narasumber yang paling cantik ya, ada Teh Ari. Baik. Ya, sebagai penutup, harapan kedepannya adalah agar tuntutan-tuntutan seperti 17+8 itu bukan atau tidak berhenti sebagai slogan di jalanan ya, seperti itu. Jadi benar-benar menjadi pijakan reformasi yang menyentuh kehidupan rakyat seperti itu. Kita ingin melihat DPR, pemerintah, dan aparat itu berani berbenah, menghentikan kekerasan, menegakkan hukum secara adil, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas privilege politik. Dari perspektif saya berharap Indonesia mampu menunjukkan kepada dunia seperti itu ya, bahwa bangsa ini tidak hanya besar karena jumlah penduduknya saja, dan juga sumber dayanya, tetapi juga karena keberanian untuk memperbaiki diri. Sudah banyak diketahui oleh dunia, oleh media internasional gitu kondisi Indonesia saat ini. Jadi ayo kita berbenah, ayo memperbaiki diri, menjaga demokrasi, menempatkan rakyat sebagai. Nah, dengan langkah itu Indonesia bisa berdiri lebih tegak dan bermartabat, baik di mata warganya sendiri, di internal, di nasional, skala nasional, maupun di mata komunitas internasional. Itu saja.
closing statement dari saya. Dari obrolan tadi jelas bahwa tuntunan rakyat ini bukan sekadar daftar keinginan tapi bentuk harapan agar demokrasi kita tetap sehat dan pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat. Terima kasih buat para narasumber kita hari ini, juga untuk kamu yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa share episode kali ini jika menurut kamu penting. Dan stay tune di Suara Sukabumi. Saya Yusinta pamit dulu, sampai jumpa, salam hangat dan tetap kritis.